Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Kali ini kita akan coba mempelajari trigonometri terkait latihan soal part 1. Oke, kita langsung mulai. Nomor 1. Jika diketahui sin alfa sama dengan 5/13, maka nilai cos alfanya adalah, ada option pilihan gandanya ya. Jadi, pertama kali yang harus kita teliti adalah definisi dari sin alfa. Sin alfa 5/13 itu sama dengan perbandingan sisi depan berbanding sisi hipotenusanya. Nah, sehingga kita harus membuat dulu segitiga siku-siku dengan sudut alfa, boleh di bawah, boleh di atas, tapi bukan di sudut siku-sikunya ya alfanya. Kemudian kita harus tahu dulu yang mana depannya, yang mana hipotenusanya. Nah, depan sudutnya itu yang benar-benar depan sudut alfa. Kalau hipotenusa itu di depan sudut 90 derajat. Nah, untuk mencari cos alfa, maka kita harus mengetahui satu sisi lainnya. Kita sudah tahu depannya 5, hipotenusanya 3. Nah, sisi samping alfanya belum diketahui. Kalau begitu, kita akan cari menggunakan Pitagoras, yaitu akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi akar hipotenusa kuadrat dikurangi sisi lainnya kuadrat. Ya, sama dengan 12. Sekarang kita harus paham dulu definisi dari cos alfa. Cos alfa sama dengan samping per hipotenusa. Sisi sampingnya adalah 12, hipotenusanya adalah 13. Maka cos alfa sama dengan 12/13. Jawabannya yang B. Oke, selanjutnya. 5/3 pi radian sama dengan berapa derajat? Nah, di sini kita akan mencoba mengubah dari radian ke derajat. Kita harus paham dulu, pi radian itu berapa derajat. Nah, di sini pi radian adalah 180 derajat. Kalau 2 pi radian itu 360 derajat, atau sama dengan 1 putaran lingkaran. Sekarang, pi radian sama dengan 180 derajat, maka 5/3 pi radian itu 5/3 dikali 180 derajat. Tinggal dihitung, 5 dikali 60 derajat. Karena 180 dibagi 3 adalah 60 ya. Jadi, jawabannya adalah 300 derajat, yang B. Oke, selanjutnya. Sin 120 derajat sama dengan cos berapa derajat? Nah, ini kita akan merubah dari sin ke cos. Nah, di sini sin 120 kita harus paham dulu. Itu di kuadran 2, dan nilai sin itu di kuadran 2 pasti positif. Jadi, pasti hasil akhirnya nanti adalah positif. Nah, kemudian kita harus pahami dulu, di sebelah kanan layar ada kuadran 1, 2, 3, dan 4, ada aturan sumbu X, ada aturan sumbu Y. Nah, kalau ingin merubah dari sin ke cos, maka kita gunakan aturan sumbu Y. Yang warna merah ya. Jadi, untuk sudut 120 derajat, itu sinnya berubah jadi cos. Nah, 90 plus alfa. Untuk jadi 120, maka alfanya adalah 30 derajat. Jadi, sin 120 sama dengan cos 30 derajat. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung nilai cos, sin, tan di 4 kuadran. Nah, kita harus paham dulu. Di sini ada cos 150. Nah, kita harus paham di kuadran 1 itu semuanya positif. Kalau kuadran 2 hanya sin dan cosec atau 1/sin. Kuadran 3 tan dan 1/tan. Kuadran 4 cos dan 1/cos. Nah, ini kita coba pahami dulu cos 150 itu di kuadran berapa ya? Di kuadran 2 kan? Dan nilai cos di kuadran 2 negatif. Jadi harus tahu dulu kuadran berapa dan nilainya positif atau negatif. Nah, untuk sin 240, dia di kuadran 3 dan negatif. Tan 315, dia di kuadran 4 dan negatif. Sin 360, sin di kuadran 4, negatif. Jadi, di sini sama aja, kita harus pahami dulu, ini bersesuaian dengan kuadran satunya kan. Nah, sekarang kita gunakan aturan sumbu X. Di sini, cos 150 sama dengan cos 180 dikurang 30, seterusnya ya. Jadi,
gunakan aturan sumbu X atau gunakan sudut 180, 360, dan 0 gitu. Jadi kita dapatkan cos 150 itu sama dengan min cos 30, sin 240, sin 60 samanya, tan 315 negatif tan 45, dan negatif sin 360 sama dengan sin 0 gitu. Jadi tinggal dimasukkan nilai sin, cos, dan tan-nya sesuai dengan nilainya masing-masing. Nah, di sini jadi negatif setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 dikurangi 1 ditambah 0. Gitu ya. Karena cos 30 itu sama dengan sin 60, maka jawabannya adalah negatif 1. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk dari 1 plus tan X dibagi 1 plus kotan X. Ini sebenarnya masalah identitas kan. Nah, kita harusnya menggunakan rumus-rumus ini, tapi kita perhatikan lagi. Tangen dan kotangen, ada nggak sama sekali kuadrat di situ? Kan kalau rumus di sebelah kanan layar itu semuanya ada kuadratnya kan. Nah, karena yang ini tidak ada kuadratnya, maka langsung saja gunakan definisi tan dan kotangen. Jadi, untuk yang atas ya, tangen X itu kan sin per cos. Nah, jadi kita tulis sin per cos. Satunya kita ubah supaya sama penyebutnya dengan yang tangen X. Jadi, cos X per cos X ditambah sin X per cos X. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang bawah, kotangen X itu adalah cos per sin. Jadi satunya kita rubah jadi sin per sin. Kemudian kita sederhanakan karena di penyebut dan pembilang itu sama-sama punya penyebut dan penyebutnya sama, nah maka bisa tulis seperti di layar. Setelah itu, kita ini kan dibagi ya, pembilang dibagi penyebut. Nah, maka kita bisa tulis, ini untuk yang atas ya, untuk pembilangnya, kita dikali dengan penyebutnya, tapi penyebutnya itu dibalik. Harusnya kan sin X plus cos X per sin X. Nah, ini dibalik gitu ya. Jadi, penyebutnya itu dibalik. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya sin X per cos X gitu. Karena, ini ya kita lihat. Nah, ini sama gitu ya. Jadi bisa langsung sin X per cos X. Jawabannya tangen X. C. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita memiliki grafik fungsi untuk Y sama dengan sin, titik X. Nah, di sini kita diminta untuk mencari yang mana yang merupakan Y sama dengan sin 5X di antara option A, B, C, D, dan E. Kita pahami dulu. Nah, ini bentuk umumnya. Di sini kan kalau A, dia berpengaruh ke amplitudo. Kalau B, dia berpengaruh ke banyaknya gelombang. Kalau C dan D, dia geser. Kalau C gesernya ke kanan kiri, kalau D ke atas bawah gitu ya, gelombangnya. Nah, sekarang, ini angka 5 di sini, ini tuh sebagai apa sih? Di soal ada angka 5, ini tuh sebagai A, B, C, atau D. Karena dia tuh bersatu dengan X, maka dia sama dengan B. Jadi ini 5 berpengaruh ke banyaknya gelombang. Ini semuanya di option 2pi ya, sampai 2pi. Kita perhatikan yang mana yang memiliki 5 gelombang sampai ke 2pi. Nah, untuk yang A, kita perhatikan kalau satu gelombang itu kan satu bukit, satu lembah. Nah, untuk yang A, dia ini satu gelombang, berarti yang ini gelombang kedua, ketiga, keempat. Nah, berarti yang A itu ada 4 gelombang. Nah, sekarang yang B, kita lihat aja bukitnya ya. 1, 2. 2 bukit, 2 lembah, maka dia 2 gelombang. Nah, yang C, bukitnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 bukit, 3 lembah, berarti dia 3 gelombang. Nah, yang D, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5. Berarti yang E salah dong. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba diperhatikan dulu. Jadi yang A itu 4 gelombang, yang B
2 gelombang, yang C3, yang D5, yang E6. Berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Jadi perhatikan aja banyaknya gelombang dalam satu putaran. Atau 360 derajat, atau 2pi kalau digambar ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 7. Nah, di sini ada soal cerita. Kita harus pahami dulu kalau ada soal cerita seperti ini, kita harus langsung buat sketsanya. Bagusnya sih setiap satu titik kita buat gambarnya, gitu ya. Oke, di sini kita lihat dulu, perhatikan ada sebuah tangga disandarkan kepada dinding vertikal. Ujung tangga terhadap tembok membentuk sudut 30 derajat. Berarti yang mana yang 30 derajat? Yang ini ya. Nah, jika jarak dari ujung tangga menyentuh tanah sampai tembok adalah 1 meter, nah itu, maka panjang tangga adalah, ditanyakannya panjang tangga. Nah, X-nya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita gunakan sudut 30 derajat ini gitu. Jadi untuk mencari X ini, kita perhatikan, kita tahu 1 meter atau panjang di depan sudut 30 derajat itu 1 meter. Nah, hipotenusanya ditanyakan. Berarti kalau gitu definisi yang kita gunakan adalah sin 30. Depan per hipotenusa. Berdasarkan pada gambar, maka dia adalah 1 per X. Dan di sisi lain kita tahu sin 30 itu adalah setengah, maka setengah sama dengan 1 per X. Tinggal dikali silang ya, maka dapat X-nya sama dengan 2 meter. Jadi panjang tangga adalah 2 meter. Yang C jawabannya ya. Oke, nomor 8. Nah, di sini juga sama, tapi ini bukan soal cerita, tapi kita juga harus mensketsa gitu ya. Ini kita perhatikan dulu, ada segitiga A, B, C katanya. Kemudian sudut A-nya 60, sudut B-nya 75, dan panjang AB-nya 6 cm. 6 aja ditulisnya ya. Maka panjang BC-nya, nah di sini perhatikan dulu, ini kita diminta untuk memilih menggunakan aturan sin ataupun cos atau luas segitiga. Ini kan nggak nanyain luas ya, maka aturan sin atau cos aja. Kita perhatikan kalau aturan sin kita harus memiliki minimal satu pasang sisi dan sudut yang sama-sama diketahui. Sedangkan di soal di sini sudut A diketahui, tapi kan sisinya sisi X ditanyakan. Sudut B diketahui, tapi sisi AC-nya nggak diketahui. Nah, sisi AB diketahui, tapi C-nya nggak diketahui. Sebenarnya nggak bisa pakai aturan sin gitu kan. Nah, kalau pakai aturan cos gimana? Kalau pakai aturan cos itu minimal 3 sisinya semua diketahui atau minimal 2 sisi dan 1 sudut. Sedangkan ini kita taunya 2 sudut dan 1 sisi. Berarti mau nggak mau kita harus cari dulu sudut ketiga. Jadi kita mau paksain menggunakan aturan sin ya. Maka kita ingin mencari pasangan sisi AB, nah yaitu sudut C. Sudut C di sini terlihat jelas ya. Sudut C adalah 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 75 derajat. Berarti kalau gitu, sudut C-nya adalah 45 derajat. Jadi dia 45 derajat. Nah, sudah ada sepasang kan? Sisi AB dan sudut C. Maka untuk mencari X, kita dapat menggunakan aturan sin. Nah, sin 45 per 6. Jadi 45 sama 6 kan pasangannya. Kemudian sin 60 per X. Kita mencari X-nya. Kita masukkan dulu nilai sin 45 dan sin 60. Sin 45 itu berapa? Sin 60 berapa? Nah, kemudian kita boleh sederhanakan ya, karena sama-sama setengah. Kemudian kita kali silang. X akar 2 sama dengan 6 akar 3. Kita mau cari X-nya aja kan, berarti X sama dengan 6 akar 3 per akar 2. Karena ada akar dalam penyebut, maka kita coba untuk rasionalkan. Jadi kita kali dengan akar 2 per akar 2. Maka kita dapatkan 6 akar 6 per 2. Nah, kita boleh perkecil 6-nya dibagi 2 kan. Jadi jawabannya 3 akar 6 cm. Oke, jawabannya yang B ya. Lanjut. Nah, nomor 9. Suatu segitiga ABC diketahui BC, AB, dan sudut B-nya. Maka luas segitiganya adalah, nah ini juga sama, gambar dulu sketsanya ya. Ada segitiga ABC, sudutnya 60 derajat di B, kemudian panjang CB dan AB-nya 12 dan 10.
Ditanyakannya adalah luas segitiga. Kita bisa langsung gunakan yang diketahui di soal, karena syaratnya adalah dua sisi yang mengapit satu sudut. Udah ada kan di gambar, jadi langsung digunakan saja. AB-nya masukkan, BC-nya masukkan, sin B-nya juga masukkan. Sin 60, tengah akar 3. Tinggal kita hitung, jawabannya 120 akar 3 per 4, maka 30 akar 3. Satuannya sebenarnya cm kuadrat gitu ya, kalau mau pakai satuan. Oke, soal selanjutnya. Ini soal terakhir ya, jadi di part 1 ini kita 10 soal, nanti akan ada part 2-nya juga sama 10 soal. Ditunggu aja video part 2-nya. Oke, nomor 10 dulu. Sebuah pesawat terbang dari bandara X dengan arah 35 derajat sejauh 80 km. Nah, ini juga sama, kita buat dulu sketsanya. Kita berangkat dari bandara X. Kemudian arahnya 35 derajat sejauh 80 km. Nah, kita coba buat 35 derajat 80 km. Ke situ ya arahnya. Jadi sudut nolnya tetap ada di sumbu X, tapi yang sebelah kanan itu sudut 0, maka kalau 35 derajat naik sedikit 35 derajat. Oke, lanjut ke soalnya. Kemudian pesawat tersebut terbang lagi ke arah 95 derajat ke bandara Y. Ya, kita buat lagi garisnya, kemudian kita buat sudut 95 derajat, katanya 60 km. Berarti dia tiba di bandara Y. Pertanyaannya adalah, jarak dari bandara X ke Y adalah, nah berarti yang ini. Oke, karena kalau kayak gini kita belum paham kan, kita punyanya sudut luar 35 dan 95, sedangkan sudut dalam di segitiga yang terbentuk di situ tidak ada. Kita harus cari dulu. Kita lihat di sini, kita bisa perpanjang. Nah, kenapa 85 derajat? Karena berpelurus kan dengan yang 95 ya. Kemudian, di sini ada sudut. Nah, yang sudut itu sudut yang berseberangan sama 35 derajat. Tuh, perhatikan. Nah, yang ini berarti dia nilainya sama dengan 35 derajat karena dalam berseberangan gitu ya. Jadi, nah, kalau kita gambarkan lagi, segitiganya jadi seperti itu karena 85 derajat ditambah 35 derajat adalah 120 derajat. Pertanyaannya adalah yang X-nya berapa? Oke, kita coba kira-kira gunakan aturan apa ya di sini ya untuk mencari X? Diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Nah, ini bisa menggunakan aturan cos gitu ya, karena kalau aturan sin kan harus ada sepasang sisi dan sudut yang diketahui. Nah, di sini nggak ada. Oke, langsung X kuadrat berarti sama dengan 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat dikurang 2 kali 60 kali 80 dikali cos 120 derajat. Tinggal kita hitung. 3.600 ditambah 6.400 dikurang 2 dikali 4.800 dikali negatif setengah. Ingat negatif ya, karena cos di kuadran 2 itu nilainya negatif. Oke, selanjutnya dihitung aja karena sama-sama 2 dikali setengah berarti boleh dicoret ya. Jadi jawabannya 10.000 ditambah 4.800, maka X kuadrat itu 14.800. Nah, ditanyakannya X-nya. Nah, tinggal disederhanakan aja, diakarin, kemudian disederhanakan. Jadi jawabannya 20 akar 37. Jawabannya yang B ya. Oke, di video ini kita hanya ada 10 soal pembahasan, dan nanti lanjutannya akan ada di video pembahasan bagian 2. Jadi tunggu aja video bagian 2-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.